Halo Taurus, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Amlexi Tarot. Ini untuk ramalan asmara Taurus di bulan Mei 2023. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya buat teman-teman yang merayakan dimanapun kalian berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, berbahagia selalu, dan diberkahi rezeki yang berlimpah ya. Oke, saya mulai, dan seperti biasa saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Diambil yang cocok, abaikan bila tidak cocok. Jangan dipaksakan kalau nggak cocok, karena bacaan ini juga vice versa. Untuk pesan dan energinya bisa jadi bolak-balik. Kalau nggak cocok dengan kamu, bisa jadi milik pasangan kamu, untuk kamu yang memiliki pasangan ataupun orang lama, orang baru. Anyway, happy birthday to Taurus. Selamat ulang tahun buat teman-teman Taurus ya. Semoga di hari ulang tahun Taurus ini hal-hal yang baik, yang positif yang kamu dapatkan. Oke, ada Temperance, Two of Pentacles, Nine of Pentacles, Seven of Wands, The Wheel, Ace of Cups, The Hierophant, Six of Pentacles, Two of Cups, Five of Wands, dan Three of Pentacles. Ada situasi hubungan yang on off, up and down, yang belum stabil. Bisa jadi keharmonisan di dalam rumah tangga, untuk kamu yang berumah tangga belum sepenuhnya harmonis karena kondisi keuangan ataupun karir yang belum stabil. Ini hampir-hampir mirip dengan Virgo dan Capricorn. Hal yang melandasi keharmonisan di dalam hubungan kamu dengan pasangan adalah finansial, karir. Bisa jadi karena ada beberapa aktivitas seperti perjalanan yang kamu dan keluarga kamu lakukan yang menguras keuangan kamu. Tetapi ada Ace of Cups, artinya bakalan ada sesuatu hal yang membuat hati kamu kembali gembira, pulih. Bakalan ada uluran tangan, akan ada support. Support ini bisa jadi secara moral dari orang terdekat kamu. Ada vibrasi yang gak cocok antara kamu dengan pasangan, sering berbeda pendapat, sering beda pandangan, sehingga sulit untuk menemukan jalan tengah atau mengambil keputusan yang tepat. Kehadiran orang terdekat kamu seperti teman, saudara, orang tua menjadi supporter, menjadi penengah yang memberikan solusi. Bisa jadi pertolongan di sini bukan materi ya, karena ini mengenai asmara. Bisa jadi ini adalah saran, nasihat, dukungan, ataupun penengah yang menyatukan kedua vibrasi yang berbeda tadi. Kalau kamu dengan pasangan aja terus yang berusaha untuk menyatu-nyatukan vibrasi yang gak cocok tadi, ini gak akan nyatu, bakalan tetap akan selalu bertentangan. Untuk beberapa di antara kamu ada yang berpasangan dengan Sagittarius Aries Leo, ini selalu konflik, bertentangan. Tapi kalau ada orang ketiga yang menjadi penengah, orang ketiga ini akan menyampaikan apa maksudnya kamu, maksudnya si dia. Jadi bisa ke blend, bisa nyatu lagi. Sulit juga hubungan yang seperti ini kadang ya. Nggak mungkin dong selalu di tengah-tengah hubungan ada orang ketiga ya. Kalau ini orang tua ya nggak masalah, atau saudara. Tapi kalau misalnya orang lain, bisa jadi malah jadi cinta segitiga ya kan. Saya ngerasa ada beberapa di antara kamu sebelumnya pernah disakiti oleh pasangan kamu karena pasangan kamu menghadirkan orang ketiga. Bisa jadi cuma deket-deket doang. Makanya untuk beberapa di antara kamu masih bisa memaafkan pasangan kamu ini ya. Tapi untuk beberapa di antara kamu yang enggak hanya sekedar dekat-dekat doang, udah dalam, saya ngerasa kamu lebih memutuskan untuk mandiri, nggak mau lagi jalan dengan si dia. Kamu ingin memulai kehidupan dengan seseorang yang baru. Untuk kamu yang jomblo,
perjalanan atau aktivitas-aktivitas yang melibatkan banyak orang. Kalau misalnya kita pergi ke masjid atau ke gereja, tempat-tempat religi, kita akan ketemu banyak orang ya kan? Di sana kamu akan ketemu dengan seseorang yang baru. Mungkin awalnya akan ada konflik batin. Kamu mungkin kurang sreg dengan orang baru ini, kurang matching vibrasinya, tetapi karena ada beberapa bantuan atau pertolongan yang dia berikan ke kamu sehingga ada komunikasi. Kita klarifikasikan dulu untuk melihat lebih jelas. Oke, saya klarifikasikan untuk Taurus. Ada Nine of Wands, the Tower, Five of Cups, Knight of Swords, the Hierophant, King of Cups, Nine of Pentacles, Seven of Pentacles, Justice, King of Wands, dan juga Ace of Cups. Yep. Beberapa di antara kamu ada yang berencana untuk menikah, sedang dalam mengurus persiapan-persiapan ke tahap pernikahan. Tapi kudu harus ada kesabaran di sini di dalam ngumpulin uang ya. Mungkin kamu juga sekarang sedang berusaha gimana caranya supaya kamu memperoleh bantuan atau income tambahan. Kalau mau menikah kan pasti banyak pengeluaran dan kemungkinan-kemungkinan yang tak terduga, tiba-tiba harus nambah misalnya beras 5 kaleng lagi misalnya ya kan. Ini pengeluaran tambahan. Jadi kalau kita mau menikah, kalau bisa modalnya melebihi dari budget. Jadi modal lebih tadi itu untuk jaga-jaga ya kan. Kamu mungkin udah ngerasa sedikit was-was ya, emosi ya. Saya ngerasa emosi gitu ketika saya buka kartu kecilnya ya. Dan ada hubungannya dengan Five of Wands, the Tower. Mendadak ada kebutuhan harus kamu tutupi. Ini membuat kamu jadi kesel. Padahal ada persiapan yang harus ditanggung-jawabi untuk menjalankan pernikahan. Nah, bakalan ada nih sosok energi major dari Scorpio, Cancer, Pisces. Bisa jadi nih orang tua kamu, orang terdekat atau keluarga seperti yang saya katakan tadi ya, memberikan uluran tangan, bantuan materi. Kadang-kala orang tua mau juga ngebantuin anak-anaknya untuk memenuhi kebutuhan materi pernikahannya supaya pernikahan berjalan dengan lancar. Inilah yang disebut sebagai tim solid, ya kan? Yang dinamakan keluarga. Apa manfaat keluarga itu? Yaitu saling ngebantu ketika salah satu kesusahan dibantu. Kedepannya ketika saudara kamu susah ya kamu yang ngebantuin kan gitu. Justice ini juga bisa menunjukkan instansi tertentu tempat pinjaman uang. Bisa jadi pada akhirnya ajuan kamu di-approve untuk meminjam sejumlah dana dari bank. Minjam juga sekarang nggak mudah loh ya kan. Ya, kalau udah di-approve seneng. Apa yang kamu inginkan bisa kamu jalankan dengan baik. Yang awalnya kamu ngerasa was-was, terkejut, tiba-tiba harus menutupi kebutuhan tertentu. Terus dari mana dapat uang? Ya, atau mungkin ada kebutuhan anggota keluarga, anak-anak kamu untuk biaya pendidikannya. Shock. Tapi pada akhirnya ada bantuan dan ini akan mengubahkan suasana hati kamu menjadi seneng kembali. Ibarat kamu itu di padang gurun ya kan, udah lapar, haus. Kalau laparnya masih mending, ini hausnya gak tertahankan luar biasa. Ternyata di seberang sana ada oasis. Kamu minum airnya, terasa legahnya ya kan. Atau suasana yang sangat panas banget, tiba-tiba kamu jeburin diri ke sungai, segernya luar biasa. Inilah yang akan kamu rasakan di bulan Mei ini. Untuk beberapa di antara kamu yang bekerja di perusahaan atau instansi tertentu, sepertinya bakalan ada hubungan yang
akan terjalin antara kamu dengan seseorang yang baru. Dia ada pegawai baru atau kunjungan dari perusahaan lain, seorang yang baru mengunjungi ke perusahaan kamu, dan bakalan ada komunikasi yang awalnya ini seputar diskusi pekerjaan, tetapi lama-lama ada perasaan. Awalnya mungkin konflik batin ya. Kamu nggak pengen jatuh pada yang namanya cinlok, cinta lokasi. Harus profesional dong. Kalau misalnya kita kerja ya kerja. Kalau kita nggak bahas tentang pekerjaan ya pekerjaan aja gitu ya. Tapi ada konflik batin dari dalam diri kamu, gak tertahankan. Rasa suka itu mungkin semakin berkembang. Kalau dia semakin berkembang kan, kalau dia ditekan, semakin ditekan, kemungkinan akan semakin konflik batin. Beberapa di antara kamu bakalan memperoleh hadiah dari seseorang. Bisa jadi ini dari pasangan kamu ataupun orang terdekat. Untuk kamu yang jomblo bisa jadi dari keluarga ya, ada energi Knight of Cups, ini energi Major, atau orang tua kamu, atasan kamu yang memberikan hadiah buat kamu. Di antara kamu ada juga yang LDR-an, long distance relationship. Bukan hubungan yang mudah untuk dipertahanin ya, tapi senantiasa ada komunikasi yang terjalin antara kamu dengan pasangan. Kemungkinan awalnya ada konflik ya, ada juga ego yang mempertahankan kebenaran masing-masing, tetapi karena ada rasa rindu nggak tertahankan lagi, ujung-ujungnya ya dihubungi kembali ya kan. Kalau bukan kamu yang hubungin, si dia yang bakal hubungin kamu. Ada energi Scorpio, Cancer, Pisces, Virgo, Capricorn, Taurus. Oke, demikian untuk Taurus. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, di isi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia. Goodbye.